Nah, ini takhalli ini kan melawan nafsu. Tahalli ini menghiasi rohani dengan sifat-sifat rohani. Nafsu itu dikalahkan. Tajalli maka dia jadi jelmaan manusia yang sempurna. Kan ma'rifat itulah yang kemudian yang menjadi tema tajalli. Nah, semua ini ya, mujahadah, zikir, khalwah ini untuk tahalli, adapun suhbah untuk tahalli. Gitu. Ini untuk tahalli, suhbah itu tahalli. Nah, baru sempurna. Ini namanya tarikat. Jadi tarikat kalau tidak ada iktibar ini ya bukan tarikat, itu tradisi aja. Ya, tradisi aja. Nah, ini tasawuf ditinjau dari segi dari segi perjalanannya, maka ada thariq, ada thariqah. Adapun tasawuf ditinjau dari segi maknanya, ada tasawuf bermakna muamalah, mukasyafah atau as-sayr ilallah, as-sayr fillah, atau yang lebih dikenal dengan thariqah itu sendiri, dan al-hakikat. Kemudian kita masuk ke buku ini. Ya, buku ini di halaman 12. Tulisan Arabnya ini banyak kesalahan ya, karena ketika yang mencetak ini tulisannya Arab itu di-copy kemudian copy paste tanpa diedit. Mungkin sudah diedit tapi banyak yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala asy-syaikh al-faqih al-imam al-alim al-allamah tajul arifin wa qudwatul muhaqqiqin Abul Abbas Ahmad bin Ahmad Ibn Isa urifa bi Zarruq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi amsalihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi alladzi minhu bada alhamdu wa ilaihi ya'udu wa kullu syai'in kadzalik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muwaddih turuki wal masalik wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim min majdzubin wa salik. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulki wal malik walhamdulillahi ala dzalik. Di mukadimah ini saya ingin mengomentari kata majdzub dan kata salik. Ya, beliau mengatakan bahwa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muwaddih, penjelasnya, yang artinya menunjukkan jalan dengan jelas, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim, dan pengikut sahabat dan kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Kemudian beliau kasih istilah tasawuf min majdzubin wa salik. Artinya pengikut Nabi, sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in terus. Baik yang majdzub dan yang salik. Ya. Ini penting istilah jazab dalam tasawuf. Karena kalau tasawuf ini thariqah sufiyah, ini sebuah madrasah. Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dalam kitab Miftahul Allahumma salli. Beliau mengatakan bahwa madrasah tasawuf itu adalah madrasah al-jazab, madrasatul jazbiyah. Ya. Jazab ini artinya tarikan, ya, tarikan. Maka orang-orang yang taubat itu karena injizab ilallah, tertarik oleh Allah. Kalau bahasa kitanya ya terpesona lah, ya, terpesona orang yang injizab.
Maka di dalam Al-Quran pun para aulia itu disebut muqarrabin, ya, orang yang didekati. Artinya didekati itu orang yang Allah dekatkan kepadanya. Itu majdub. Ada majdub, ada salik. Ya. Saya membuat satu ilustrasi seperti orang membuat ukiran kayu jati itu. Ya. Ada orang yang punya bakat mengukir tanpa belajar. Ya, punya bakat mengukir tanpa belajar. Kalau dia melihat contoh ukiran, dengan mudah dia membuat, karena memang sudah punya bakat gitu. Tapi kalau kita minta untuk ngajarin orang, nggak ngerti. Ya, kalau kita minta gimana caranya, ya dia bilang udah aja ikutin contoh itu selesai. Gitu. Tapi kalau bikin pas, tapi kalau nerangin nggak bisa. Artinya itu sudah hibah, anugerah dari Allah. Ya. Adapun orang yang belajar dulu tuh, baru sampai seperti ya orang yang pertama tadi, plus dia bisa bimbing orang, ya, ngajarin orang sampai bisa. Ya. Jadi intinya jazbah, artinya orang dekat dengan Allah, terpesona dengan Allah, takut dengan Allah, bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah, itu jazbah namanya. Ada orang yang lahir terus belum ngaji, belum dapat khitab Al-Quran, dia udah takut kepada Allah, itu majdub. Ya. Nah, ada yang melalui suluk, melalui tarbiyah ini, proses mujahadah, zikir, akhirnya sampai. Cuman plus dia bisa mentarbiyah orang, dan makanya majdub, ada majdub salik, ada salik majdub katanya. Hasilnya sama saja. Gitu. Karena kalau yang majdub perlu suluk, perlu tarbiyah, perlu bertarekat agar dia dapat mengajarkan orang lain, ya, dapat menjelaskan, menguraikan apa yang dia rasakan, dia jalani. Ya. Nah, kalau salik majdub, baru kemudian dia mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang yang pertama setelah suluk, setelah salik. Ada ulama yang berpendapat para mursyidin itu hampir rata-rata berasal dari majdub kemudian salik. Ya. Tapi itu pun tidak mutlak, ya. Ada dalam kitab Abdul Karim Al-Jili, kitab Maratibul Wujud, di muqaddimah itu dia bercerita bahwa aku masuk ke sebuah masjid, lalu ada seorang tua, seorang arif katanya, sedang menjelaskan tentang ilmu hakikat kepada seorang anak muda yang duduk di bawah kakinya. Anak muda itu mengangguk-angguk dan memahami ucapan syekh yang tua itu. Kata Sidi Abdul Karim, aku keliru tasyabuh, ya. Rancu yang arif ini, apakah yang duduk di bawah atau yang duduk di kursi itu, gitu. Karena yang duduk di kursi dia mengalami suluk, mengalami tarbiyah panjang sehingga ya, dia jadbah, dia dekat dengan Allah. Sementara yang duduk di bawah ini kan belum, tapi kenapa sudah paham ucapan dia? Gitu. Beliau mengatakan, siapa yang jadbah? Apakah yang duduk di atas kursi atau yang duduk di bawah? Tapi misteri ini terpecahkan ketika saya membaca kitab Taqiyuddin Ad-Dimashqi, bahwa kata beliau, orang mengenal Allah itu ada yang mempunyai kecerdasan, dengan kecerdasan akalnya sehingga dapat mencerna, memahami ilmu-ilmu hakikat, dan dia baca lagi buku cerdas. Ada orang tidak membaca tapi punya kepitrahan, itu yang majdub. Fitrahnya memang sudah dekat dengan Allah, fitrahnya memang tidak ingin maksiat, fitrahnya memang
selalu istighfar, ya, mencintai dan ingat kepada Allah, ini fitrahnya. Tapi yang ketiga ini orang yang memiliki dua kecerdasan, intelektual dan kecerdasan spiritual, akal dan fitrahnya. Ini, dan tentunya yang ketiga yang terbaik. Dan yang keempat tidak punya kecerdasan kedua-duanya, tetapi mungkin hafal Quran, hafal hadis, alim, amil, soleh, tetapi tidak punya kecerdasan intelektual spiritual untuk memahami hakikat. Jadi terpecahkan misteri yang Abdul Karim Al-Jili itu, yang memandang mana yang jazbah, yang di atas kursi atau yang di bawah, yang mempunyai pengalaman panjang sehingga ya pendidikan tarbiyah sehingga dia mendapat jazbah, atau yang anak muda yang baru belum punya pengalaman apa tapi mengerti apa ucapannya. Jadi ada dua kecerdasan, satu spiritual, kecerdasan fitrah, ini kecerdasan akal. Ya, untuk injizab ilallah, terpesona, condong, cinta, suka kepada Allah. Nah, ini di dalam tasawuf ini dibahas karena memang objeknya apa? Topiknya, temanya orang sufi itu rohani, ruh. Ya ini mungkin dipikir nggak ada bahasanya itu. Ya dipikir kan bahasanya bagaimana ruku yang betul, kan gitu, sedekap yang betul, terus ikhtilaf, ribut kan gitu. Nah kalau tasawuf bukan itu pembahasannya, tapi ya tentang rohani, tentang jiwa, tentang nafsu. Baik. Maka istilah majzub dan salik itu istilah yang penting dalam pembahasan tasawuf, karena ada orang yang takut kepada Allah, cinta kepada Allah memang sudah fitrah. Ya, ada orang harus 100 kali maksiat baru punya rasa takut. Ada orang mesti zikir ribu-ribu khalwah baru timbul rasa takut. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung kecerdasan. Sama seperti orang bertanya, masuk tarekat itu kapan? Ada yang mengatakan kalau di Banten nanti nunggu umur 40. Nggak tahu di Bawean itu gimana itu. Kalau di Banten nunggu umur 40. Tetapi banyak sampai umur 40 lebih 20 malah nggak masuk-masuk. Ya. Jadi marah orang, jangan kamu masih kecil. Ya, ada yang mengatakan ya umur 20, umur sebetulnya ternyata tidak ada batasan, tidak ada batasan. Ya, itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin orang mengatakan umur 40 ini itu mungkin terpengaruh dengan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya saya kalau ada yang ngomong nanti nunggu umur 40, ya, saya terus jawab, iya Syekh Abdul Qadir itu memang masuk tarekat umur 40. Tetapi sebelum itu dia sampai menjadi alim mujtahid mutlak baru masuk tarekat. Nah, kok ente nggak ngapa-ngapain nunggu umur 40 ngapain gitu. Ya, termasuk Imam Al-Ghazali setelah menjadi mujtahid mutlak baru masuk tarekat. Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Sya'rani, Ibnu Khaldun. Ya, itu tokoh-tokoh yang alim dulu baru masuk tarekat. Tetapi kalau kita lihat Junaidi Al-Baghdadi, Abul Hasan Syazili, Abdul Salam Ibn Masis, Abu Madyan Al-Khaus itu sejak umur 11 tahun ya, bertarekat. Semuanya kutub. Jadi tergantung takdir dan hidayah. Kita tidak boleh jangan masuk tarekat nanti gila katanya kan gitu. Itu nggak tahu yang gila itu yang ngomong atau yang masuk tarekat itu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita luruskan. Taib amma qablu wa ma'a ba'du fa inna fi kulli wadin bani Sa'ad. Fa inna fi kulli wadin bani Sa'ad. Ya. Ini satu pepatah. Sidi Ahmad Jarruk membuka ya, kitabnya ini, mukaddimah kitabnya ini dengan pepatah ini. Fi kulli wa inna fi kulli wadin bani Sa'ad katanya. Ini pepatah sebetulnya bahwa di setiap lembah, kan orang Arab dulu kampungnya itu kan di lembah-lembah.
Kalau kita ya setiap kampung, setiap kabilah, setiap ada Bani Sa'ad. Katanya ini pepatah Arab yang terkenal, yang maknanya seorang pernah tinggal di sebuah kabilah Bani Sa'ad. Lalu ketika tinggal di situ selalu diganggu dengan orang yang akhlaknya buruk, jahat, selalu dijahatin, nggak betah. Akhirnya dia pindah ke kampung lain, kabilah lain. Ketemu lagi, dia meninggalkan kampung Bani Sa'ad itu supaya pindah ke tempat lain supaya selamat dari orang jahat. Rupanya pindah ke sini ketemu orang jahat, pindah lagi ketemu orang jahat, pindah lagi ketemu orang jahat. Akhirnya beliau mengatakan fi kulli wadin Bani Sa'ad. Di mana-mana ada orang jahat. Jadi orang Arab kalau ngomong begitu maksudnya adalah ya dimanapun ada orang jahat. Atau maksud yang paling yang dimaksudkan oleh Imam Zarruq di sini ya, lebih kepada setiap hakikat mesti ada pemalsunya, pengakunya. Atau setiap produk mesti ada tiruannya, begitu maksudnya ditaruh di sini. Ya. Setiap produk ABC misalnya asli, mesti ada ABC nggak asli. Ini maksud daripada pepatah ini begitu. Mungkin orang tarekatnya sama, tapi dia nggak betul karena orangnya yang salah. Ini palsu. Ini pengaku-ngaku. Jadi di paragraf pertama Imam Zarruq sudah memberikan peringatan bahwa dalam madrasah-madrasah tarekat bukan perkara nama, tapi perkara orangnya, pelakunya yang palsu ini. Gitu. Jadi setiap tarekat tidak ada yang tidak muktabar, tarekat apapun, ya. Tetapi ada pengaku yang terhadap tarekat ini ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan manhaj tarikat tasawuf. Itu yang dimaksud beliau fa inna fi kulli wadin Bani Sa'ad itu. Setiap hak ada palsunya, setiap produk asli ada tiruannya. Jadi yang kita buang jangan kecapnya, tiruannya. Wah, saya nggak makan kecap ini tuh. Loh, ini ada yang aslinya kan gitu. Nama kecap nggak apa-apa, tetapi tiruannya ini yang masalah. Ini beliau membuka paragraf pertama ya dengan pepatah ya, yang beliau petik. Pepatah itu bermaksud demikian. Manit ma'anna ilaihim kasyafuhu. Ya. Manit ma'anna ilaihim. Itma'anna ini arti bebasnya siapapun itma'anna ilaihim yang masuk kepada mereka. Itma'anna itu sebetulnya maksud orang Arab itu kalau itma'anna ilaiha itu artinya mengetahui, mengambil berita tentang golongan itu kan harus masuk ya. Apalagi di situ itma'anna ila. Orang Arab kalau ketemu teman lama tomini katanya, dari kata itma'anna, tom ini artinya tentramkan saya dengan beritamu. Apa kabarmu? Maksudnya begitu. Jelaskan tentang apa yang ada pada kamu supaya saya tahu dan saya. Nah, itu sebetulnya kata itma'anna ilaihim. Gitu. Beliau memetik pepatah bahwa setiap ada katakanlah di sini maksudnya setiap kelompok nama tarikat ada pemalsunya, ada pengakunya. Dia ngaku mursyid dalam tarekat itu padahal bukan. Itu maksudnya. Maka manit ma'anna ilaihim ya, barang siapa yang masuk kepada mereka kasyafuhu, mereka akan membukanya, akan mengungkapnya. Kalau dari jauh nggak kelihatan, masuk baru kita tahu. Kenapa perilaku mereka yang nanti akan menjelaskan tentang mereka asli atau palsu. Gitu. Kenapa beliau buka dengan ini? Karena beliau kemudian nanti akan menjelaskan bahwa tarekat itu begini, kalau nggak begini berarti palsu, kan gitu. Makanya masuk dulu dengan standar ini, cek, baru kamu akan tahu bahwa ini
Bani Sa'ad atau bukan gitu. Ini palsu atau bukan. Wa man i'tamada 'alaihim, barang siapa yang bergantung kepada mereka, ya. Artinya bergantung ya sudah menganut. I'tamada itu menganut. Menganut apa yang ada pada mereka, atlafuhu, mereka akan merusak dia, itu orang yang menganut kepadanya. Artinya enggak jadi. Apa sih natijah orang bertarekat? Menjadi hamba Allah. Enggak jadi hamba Allah, menjadinya abdul hawa, ya. Hamba hawa nafsu. A'ni, nah baru diberikan penjelasan. A'ni, yang aku maksud tentang Bani Sa'ad ini, yang kalau Anda memastikan keadaan mereka, maka keadaan mereka nanti yang akan menjelaskan. Kalau Anda malah kalau yang masuk ke dalamnya bergantung menganut, malah akan dirusakkan oleh kelompok ini. A'ni, mereka ini apa? Alladzina ja'alul jahla imadan, yang menjadikan kebodohan ini sebagai pilarnya. Kan tidak sedikit orang tarekat jauh dari ilmu. Katanya apalagi yang tarekatnya di ilmu hakikat, udah nggak ngaji lagi karena ngaji itu kulit. Dia udah isinya apa tuh? Ya. Jadi yang kalau ngaji itu tarekat gitu. Ya. Banyak orang tarekat nggak ada ngajinya. Bahkan mungkin saja pimpinannya nggak tahu mubtada khobar. Lah kan kacau. Wong mubtada khobar itu untuk memahami Al-Qur'an, dan tarekat itu adalah untuk mengamalkan Al-Quran secara hakiki, maka pimpinannya ya mesti, ya apalagi kalau kita merujuk kepada para salaf dulu, Abu Junaidi al-Baghdadi misalnya, man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil hadis, ya falan yuqtada fi ilmina hadza. Kalau orang nggak hafal Quran dan tidak pernah meriwayatkan hadis, maka jangan dijadikan mursyid lah katakan dalam ilmu ini. Kalau kembali ke salaf malah begitu. Gimana pimpinan tarekat mubtada khobar aja nggak ngerti? Ya nggak bisa. Nanti banyak ya halusinasi. Yang alim aja kena halusinasi. Ya, karena ada orang-orang yang intelektual itu ternyata kena perangkap kepada taat pribadi. Ya kan berarti pribadinya kan tidak taat berarti itu. Nah itu bimbingan rohani itu mutlak diperlukan oleh siapapun. A'ni alladzina ja'alul jahla imada, itu jahil, tidak ada ilmu. Wal ibtida'a mihada, dan bid'ah itu menjadi mihad. Ya, mihad itu sebetulnya hamparan, artinya manhaj, apa yang mereka pijak, apa yang mereka lakukan. Ya, mihada, ya sebagai pijakannya. Ya, banyak orang melakukan tarekat tapi dengan sesuatu yang tidak syar'i. Zikir dalam air misalnya, zikir kepalanya di bawah, zikir napas, gitu. Zikir napas di mana kan napas. Jadi Allah, mati. Ya, setiap napas zikirnya dibunyikan lagi, gitu. Tidak mengerti tentang simbolik ilmu hakikat itu. Nah itu akhirnya jadi bid'ah. Wal batila al muzakhrafa, ya. Wisada wal batil al muzakhraf, wisada, dan kebatilan yang itu kalau ada salah, ada mungkin itu salah ya. Itu salah, muzakhraf sebetulnya. Muzakhraf. Ya. Itu nun sebetulnya z ya. Dan kha, muzakhraf, kebatilan yang diperindah. Muzakhraf, zukhruf. Z kha ra muzakhraf. Dan kebatilan yang diperindah, ya, wisada, ya, sebagai sandaran. Wisada itu, ini wisada nih, ya. Artinya bahwa yang disebarkan adalah bukan ilmu syariah, bukan sunnah,
dan malah banyak kebatilan. Ya, banyak kebatilan yang disebarkan. Wastimalata kubulid du'afa bitarwij murada. Nah, ini menarik perhatian orang-orang lemah, orang-orang awam, orang-orang bodoh. Bitarwij, dengan terus mempublikasikan, menyebarkan kebodohan tadi, bid'ah tadi, batil tadi, murada tujuannya. Maka objeknya banyak orang bodoh. Ya. Dulu orang sufi memanggil muhaddis, hafiz, diberi nasihat satu penggal hikmah, nangis ngegerum-gerum. Sekarang habis orang sufi dikritik oleh hadis, nggak berhenti-berhenti. Ya. Dan dulu yang gandrung kepada tarikat ini orang yang alim. Contoh Imam Al-Ghazali sampai ke tingkat Hujatul Islam. Ya, dia yang sah menjadi pembicara Islam, karena kan kita tahu Imam Al-Ghazali itu tidak boleh di telinganya ngedengar ada orang alim di bidang tertentu, mesti dia datangi debat sampai pasti dia kalah. Terakhir dia merasa gelisah karena dia sendiri yang merasakan jauh dari Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia menangis dan berakhir berlabuh di tarikat. Termasuk Imam Sya'rani. Imam Sya'rani sebelum mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Di mazhab Maliki saja ulama memuji, andaikan Imam Sya'rani hidup di zaman Imam Malik, Imam Sya'rani lebih alim. Itu pujiannya, pujian. Akhirnya jatuh di pelukan Syekh Ali Al-Khawas, seorang sufi. Itu. Imam Abdul Qadir pun yang masuk tarekat umur 40 tahun, alim mujtahid dulu jadinya. Ya, orang akan kekeringan, hatinya gersang, ya, ketika dia berilmu. Karena ilmu ini kan ada dalam pikiran, mesti merintah amal. Nah, ketika diamalkan atas perintah ilmu, maka khuzuz, nafsu yang masih amarah, yang masih berkuasa, mesti meminta bagiannya, haznya, untuk dipuji, untuk dipandang baik, untuk tidak bisa mengendalikan. Dan tasawuf satu-satunya madrasah untuk mengendalikan nafsu ini. Itu. Nah, maka Imam Al-Ghazali itu masuk tarekat itu cuma membuang, menyapu kotoran aja. Ya kan, Imam Al-Ghazali setelah bermimpi ada hati Rabbani, bisikan dari Allah, disuruh belajar ke seseorang bernama Yusufun Nasaj. Adalah pemilik toko di pinggir jalan yang kalau dia pergi ke masjid, ke madrasah nizamiyah yang dia pimpin, itu mesti ngelewatin toko Yusuf Nasaj itu. Dan setiap Imam Ghazali lewat ke tokonya itu, Syekh Yusuf Nasaj beri salam, "Assalamualaikum ya Imam." Itu Imam Al-Ghazali jawabnya juga nggak noleh sama sekali, "Waalaikumsalam." Itu kemudian Imam Al-Ghazali itu bersimpuh di depan Yusuf Nasaj. Jadi ketika datang ke rumahnya, ya, "Bawalah aku, akuilah, ambillah aku menjadi muridmu." Disuruh bersihin kotoran aja, ya, bersihin kotoran karena pakaiannya mahal. Dia tekuk kata gurunya, "Dengan pakaianmu itu kamu sapu." Nah, setelah disapu, terus runtuh hijab. Ya. Takaburnya, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki amal, merasa memiliki itu runtuh di situ. Setelah runtuh ya sudah sampai. Karena mau diajarin apa lagi? Wong ilmunya cukup, amalnya cukup, hanya tawajuh qalbinya yang tidak ada. Selesai.
Ya kita ini ilmu nggak ada, amal nggak ada, nggak selesai. Ya, mau 1000 kali nyapu, khidmat kepada gurunya ya nggak selesai. Khidmatnya nggak ikhlas lagi, ya udah. Ya kan, kenapa ada fenomena khidmat antara guru dan sebetulnya itu kita bukan sedang memberi keuntungan kepada seseorang yang namanya guru, tetapi kita sedang membentuk jiwa kita agar mempunyai mental yang mukhlis, yang tawadu, yang khidmah kepada Allah. Itu. Ya. Nah, maka yang menjadi objek orang pemalsu ini adalah qulubud du'afa. Lihat, adalah orang mengaku dakwah gaya Sunan Kalijaga misalnya, ya, yang dicampur dangdut nyanyi segala macam. Itu lihat yang hadir itu siapa? Ya. Min qulubid du'afa wa kilabid dunya. Enggak ada orang alim berilmu di situ ingin Allah dan enggak ada, emang dianya aja enggak Allah ya. Nah, ini adalah tiruan. Merek boleh Qadiriyah, Saziliyah, Naqshbandiyah, silahkan. Tetapi bi kulli wadin banisad. Fahalaku wa ahlaku. Mereka rusak dan merusak. Iz dhallu wa adallu. Karena mereka sesat, mereka menyesatkan. Bima salaku, karena apa yang mereka tempuh itulah sesat. Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan hak. Wala araful haq, mereka tidak mengenal hak. Wal haqiqah, dan hakikat. Wala adraku, dan tidak mencapai. Bal kama qala qailun fi ma fa'alu wa taraku, bahkan seperti yang dikatakan oleh seorang penyair ini tentang apa yang mereka perbuat dan tidak perbuat. Marda 'anil khairati fi bahrir rada. Mereka sakit dari kebaikan itu. Ya. Lemah. Fi bahrir rada ghariqu. Tenggelam dalam lautan rada, kehinaan, keburukan. Fala da'in linahjin aqwami, dan tidak peduli kepada jalan yang lurus. Suhibu bikulli radhilatin mazmumatin, mereka sangat suka kepada segala bentuk kehinaan, sifat tercela. Sarafu wujuhahum liwajhid dirhami, mereka menghadapkan tujuannya ke sekeping dirham dunia. Jadi tujuannya dunia. Orang jadi pimpinan tarekat paling mudah untuk mengumpulkan dunia dan meraih kedudukan. Karena yang digarap itu hati, dan hati itu adalah ya, inti dari struktur manusia, alat kemanusiaan. Kalau hatinya sudah terpikat, sudah. Ya. Namu anil maksudi lam yastayqadhu. Ya, mereka lelap dari tujuan sebenarnya dan tidak terbangun. Satakunu yaqzatuhum li khatbil a'zami. Kesadarannya baru akan timbul nanti apabila terjadi perkara besar, apakah di akhirat atau ya terjadi kasus besar dalam kelompoknya dan yang nyata menyalahi agama. Ya. Dulu saya dengar cerita orang-orang tua dulu di kampung saya itu ada namanya tarekat hakekok. Sebetulnya orang yang selalu bicara hakikat tapi melanggar syariat, jadi hakikat diplesetin, jadi itu tasawuf hakekok katanya gitu, bukan hakikat gitu. Tasawuf hakekok, karena dia selalu mengadakan zikir. Nah, kalau zikir matiin lampu, laki perempuan bergabung, lama-lama begitu mati lampu, gurunya merangkak ngedeketin perempuan, diciumin berkah katanya gitu.
Akhirnya dari kasus perempuan satu ke perempuan lain, lama-lama ngebuka mulut diserang. Itu dulu ada di kampung saya, orang tua dulu cerita. Ya. Ada pernah terjadi di mana-mana juga. Itu akhirnya ini bukan tasawuf hakikat, ini hakekok katanya. Ya, ada aja. Ya, lihat penganutnya siapa? Penganutnya ya tadi qulubud du'afa. Ya, wa kilabud dunya. Ya. Orang-orang yang nyari zikirnya di situ untuk dunia. Ya. Saya punya adik dulu membuka majlis zikir. Kalau zikir selalu dikatakan zikirnya nanti untuk usaha maju, umur panjang, bahagia dunia akhirat, rumah tangganya mesra. Yang hadir itu 1000. Banyak sekali. Kilab. Ya. Lalu Al-Fakir datang, diserahkan majelis itu kepada Al-Fakir. Kata saya, zikir kita ini lillah, jangan mengharapkan dunia. Tinggal 100 orang. Dalam waktu beberapa bulan berhenti semua, tinggal 100 orang. Ya, kalau ini zikir nisbah kepada thariqah, jangan pikir tentang dunia. Gitu. Ini zikir untuk tazkiyah. Berhenti. Gitu. Jadi saya ketika baca buku ini, ya Allah, betul. Ya qulubud du'afa yang respon. Itu paragraf pertama. Menyatakan bahwa ada pemalsu dalam tarikat yang tidak berdasarkan ilmu, sunnah, dan hak. Yang kedua, walamma kana tariqus sufiyati mahbuban bit-taba' mahmudan bil aqli salimi wasyar'i ba'idan an idrakil kafati li diqqatih mabqudal usulil musbitati li ghurbatih majhulal asli wal far'i fi haqiqatih. Ini bicara tentang tarikatnya sekarang. Ya, berarti konteksnya Bani Sa'ad ini adalah peniru, tiruan. Maka dia jelaskan ketika Thariq as-Sufiyah. Thariq tadi kita jelaskan, Thariq itu sifat, perilaku, kerohanian, akhlak. Ya, itu Thariq. As-Sufiyah, perilaku, akhlak, sifat orang sufi, mahbuban bit-tab', secara alami disukai. Jiwa manapun suka kepada akhlak mulia, meskipun penjahat, meskipun gangster. Kalau melihat sifat mulia secara tabiat, suka siapapun. Ya. Saya punya teman kecil begitu besar jadi perampok. Di Bekasi itu dulu ramai berita itu. Jika orang membunuh, memperkosa, merampok, itu teman kecil saya waktu sekolah di tangga kampung. Di penjara berapa kali. Terakhir dia datang ke saya, dia minta saya ngelamarin seorang perempuan, anak seorang kiai, lulusan aliyah, ya anak KUA. Dia datang ke saya, Kang, tolong lamarin, katanya. Ente mau kawin sama siapa? Itu anak KUA. Loh, itu anak kiai, masa? Tapi dianya mau, anaknya mau. Lalu saya tanya, kenapa ente? Kan ente sering jajan di jalanan. Oh, itu mah sampah, Kang. Yang jadi istri itu mesti orang baik. Di situ saya mendapat pelajaran waktu itu. Ya, orang buruk juga ternyata suka kepada tabiat. Pengen gitu. Jadi Thariq sufi itu mahbub bit-taba'. Ya. Secara alami jiwa orang itu suka kepada sifat baik, mahmudan, dan dipuji oleh akal yang sehat dan oleh agama. Setiap yang baik mesti dipuji, dan sifat-sifat mulia kerohanian orang sufi adalah sesuatu yang baik.
mahmud. Tetapi ba'idan an idrakil kafati lidikkatihi. Tetapi ba'id, jauh dari jangkauan mayoritas orang banyak. Kenapa? Lidikkatihi, karena halus. Kan pembahasan tarekat ini bukan pembahasan perbuatan zahir. Bukan membahas tentang af'al wa aqwal, bukan. Bukan membahas tentang perbuatan dan perkataan. Tasawuf ini membahas tentang ahwal, sifat, dan sifat itu abstrak. Contohnya misalnya orang yang tidak pernah memiliki sifat sabar, Allah berikan di dalam jiwanya sifat sabar, tidak akan mengerti dan tidak akan tahu apa sabar itu dan siapa yang sabar, tidak akan tahu. Makanya lihat, secara umum orang mengatakan ente ini jangan sabar-sabar banget. Oh gimana? Wong innallaha ma'as sabirin. Disuruh jangan sabar banget. Ente sih sabar banget, bodoh coba. Sabar itu ada batasnya. Ini ngomong apa? Ya, ini sama juga pencuri. Mau nyuri orangnya belum tidur, sabar, tunggu dulu lah kan. Ini sabar lugawi namanya. Nanti udah tidur baru, kan sabar sekali itu. Ya, jadi tidak tahu secara dakik torik sufiah itu, sifat rohani itu apa, nggak bisa. Ya. Nah, kita ini sekarang kalau ngelihat ada orang sabar, itu mesti jadi wali, meskipun baru satu sifat sabar tuh. Kalau sahabat kamil semua, ya nggak aneh. Kalau sekarang aneh. Atau di dalam, atau ada orang sidik, jujur, malah nggak boleh. Kamu tuh jangan jujur banget, nanti hancur. Kan jauh dari jangkauan kehidupan mayoritas orang. Ya. Ba'idan an idrakil kafati lidok gitu. Artinya begini loh. Orang kalau ngaku ahli fikih, mesti orang bisa lihat fisiknya. Nggak ada yang berani tuh orang ngaku-ngaku ahli fikih. Saya ini pakih, nggak berani pak. Ya. Malah yang fikih juga takut. Ya. Karena kalau dia ngaku pakih, mesti ditanya tentang mazhabul arba'ah. Ditanya tentang nama-nama kitab, kan fisik semua, ada fisiknya. Nggak berani. Ngaku saya ini mufasir, nggak berani. Karena ada fisiknya, dilihat, ya, sebagai ciri-cirinya. Saya ini orang yang penghafal Quran, wah dites. Nah kalau saya ini wali, apa fisiknya? Saya ini sufi, apa fisiknya? Kan nggak ada, sabar nggak bisa ditunjukkan, ridho nggak bisa, malah secara mayoritas orang nggak ngerti apa itu thoriq sufiyah, artinya sifat ruhiyah, wilayah, nggak ngerti. Itu sebab di dalam dunia tarekat terbuka orang yang ngaku-ngaku, yang dia tampilkan nanti sesuatu yang lain, aneh-aneh misalnya. Karena untuk menunjukkan bahwa dia wali, apa? Wong wali itu akhlak, ma'rifat itu syuhud, itu asrar, anwar, nur. Ya. Dan ini untuk menunjukkan kalau dia tarekat, ya pakai sorban ini. Nah kan ini siapa dukun juga kan bisa niru. Oh iya, pakai jubah. Kalau nggak begitu nanti orang nggak nyangka atau rekod kan gitu. Kan timbul para pengaku itu, maka ditimbulkan dengan sesuatu yang mungkin dia adalah Bani Sa'ad. Ya. Nggak bisa. Kalau saya ini adalah faqih, maka dia terangkan tuh mazhabul arba'ah. Istilahnya yang berbeda dan dalail marajeknya yang berbeda dan istinbatnya yang berbeda, yang nggak bisa diaku-aku. Ya.
Tapi ini dia buka dari situ dulu beliau itu. Ya. Mafqudal usuli al-musbitati li ghurbatiha. Mafqud, hilang sudah. Akarnya itu, usul itu akar. Akarnya kan di sini. Mafqud al-usulil musbitati. Artinya musbita begini. Amal itu mesti sabit. Kalau dalam ilmu fikih, amal sabit itu sabit dalilnya. Kalau tasawuf mengatakan amal sabit itu amal yang ada hakikatnya di dalam hati. Contoh, memberi itu dengan menggerakkan tangan, menyerahkan harta, itu kan memberi. Ini sedekah, ya, adalah amal zahir, ya, atau suratul amal. Sedekah kan amal. Amal ini punya suratul amal, punya rupa fisik dan punya hakikat batin yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh orang. Apa? Dermawan. Mesti dermawan, duren ya keluar baunya duren. Dermawan yang akan sedekah, akan memberi. Tetapi banyak orang memberi nggak punya sifat dermawan karena mau calonan. Lah kan memberi. Ini kan ada maksud hawa. Kalau tidak sabit di sini, maka amal ini ngikuti hawa nafsu. Nah, ini usul yang musbit ini sudah mafqud, tidak diprediksi oleh orang. Amal itu yang penting kelihatannya baik, enggak lagi dari sininya. Makanya orang punya ilmu ngamalin, enggak cukup. Karena mesti ada luhuz wa huzuz. Apa? Ingin diperhatikan dan ingin memberi memenuhi bagian nafsunya. Belum lillah itu. Nah, ini kan namanya usul yang musbit. Dasar sifat yang mengakar ini mafqud. Kenapa? Li ghurbati. Karena nggak banyak orang yang ini, jarang. Ya kan ada istilah bahwa orang yang baik itu kan sedikit. Ilustrasinya seperti piramida begitu. Ya. Makin baik itu jumlahnya makin kecil. Ya. Maka mereka ada di atas, yang di bawah ini yang paling banyak itu. Mayoritas itu. Aksaruhum la yaqilun gitu. Yang di atas tidak. Maka budaya yang umum ini ya budaya yang mayoritas. Gitu. Jadi kalau ada perilaku yang baik, yang orisinil, yang memang musbit, aneh di sini. Makanya tadi jangan jujur-jujur banget, nanti hancur ya. Gitu. Nah, ketika ekonomi dikuasai oleh kapitalisme, ya nggak bisa itu wali pakai sistem kapitalisme, itu nggak bisa. Ya, karena akan gorib. Gitu. Nah, majhulal asli wal far'i, dalilnya yang asal, ijtihadnya yang fara' itu tidak diketahui fi haqiqati, dalam hakikatnya. Setiap mursyid itu mujtahid dalam tasawuf, dalam madrasahnya. Dia berhak berijtihad, ya, untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan tempat, orang, dan masa kondisi. Jadi tidak ikut membebek seperti begitu. Tidak sedikit banyak tarekat takalid, tradisi ikut guru. Hatta yang mengaku murabi, tapi ya kalau memang masih relevan apa yang diajarkannya, yang furu, tapi yang furu, kalau yang usul sama. Tarekat artinya masalah tasawuf sejak Nabi katakan sampai sekarang nggak berubah, yang usul, tapi yang furu. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa ilmu itu ada usul, ada furu. Usul adalah Al-Quran dan hadis, artinya sebagai dalil, sebagai marojek, dan furu yang dipahami dari usul tentang fikih dan tasawuf. Jadi tasawuf
oleh Imam Al-Ghazali dikatakan dia sama dengan fikih memiliki usul. Di Al-Quran kan ada tentang akhlak, tentang muqarrabin, tentang aulia, tentang siddiqin, tentang muhsinin, tentang innallaha ma'al muhsinin, ma'al muttaqin, ma'al, ya. Nah ini ada usulnya tasawuf dan ada furuknya bagaimana untuk melakukan itu. Ya, seperti zikir, ya. Zikirnya TKN ya dari Sidi Ahmad Khatib Sambas, ya, ketika zikir, ya, itu beliau pakai begitu. Di dalam kitab Al-Futuwah Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya, itu hanya dari pikiran diturunkan ke hati, sudah. Lalu di gaya menarik itu terus diturunkan ke perut. Itu kan mujtahid seorang ulama. Tidak mutlak bahwa zikir itu begitu. Itu apa namanya? Uslub, ya, cara gitu. Maka ada Qadiriyah dari Timur Tengah datang, ditanya tentang itu, nggak tahu. Gurunya pada yang penting zikir kan, ingat hatinya. Adapun tentang cara pendekatan tertentu, sarana tertentu, itu adalah hak prerogatif seorang mujtahid mutlak. Contoh, dulu mungkin zaman Wali Songo, orang yang masuk tarekat suruh mandi tobat, sholat tobat, ya. Nah, kemudian penerusnya juga begitu. Nggak tahu yang masuk itu mungkin sudah seperti Imam Al-Ghazali, suruh mandi tobat juga. Ya, karena kayak jurus silat gitu. Ya. Jurus pertama ya 10 orang, jurus kedua 10 orang, semua sama gerakannya. Tarekat tasawuf tidak seperti itu. Gitu. Nah ini makanya majhulil asli wal far'i fi haqiqati. Lalu apa kata beliau? Kasura fihil mudda'un. Maka banyak dalam Thariq Sufi ini para pengaku-aku Bani Sa'ad. Bila haqiqatin, tanpa hakikat. Ya. Wa tasyayyaha fihi, dan menjadi syekh fihi di dalam Thariq Sufi ini al-jahiluna bit thariqah, yang bodoh dalam urusan tarekat. Tuh. Maka orang yang menjadi syekh itu orang yang pernah melalui tarekat, mengaku punya thariq tetapi tidak pernah dididik. Karena ada orang jadi murid nggak mau tapi pengennya jadi guru. Lah ini kan Firaun. Ngeyel ya. Dan banyak itu nafsu. Ya. Saya pernah ada teman datang ke saya, memang alim, dan nanya, saya ada nggak seorang mursyid yang belum punya khalifah? Saya mau jadi khalifahnya. Alamak. Ya. Ya. Nah, ini kasura fihil mudda'un bila haqiqah wa tasyayyaha fihil jahiluna bit tariqah. Kan tariqah ya ini, tariqah ini adalah manhaj. Ya, dia mesti melalui ini baru. Kalau nggak melalui bagaimana? Ya, dia mau mempunyai tariq, mempunyai sifat mulia, dan bagaimana dia mau jadi syaikh. Wa angkarahu, nah akibatnya diingkari oleh orang-orang mutahazliqun. Mutahazlikun ini adalah orang yang mengaku punya ilmu, mengaku punya kecakapan berbicara, mengaku punya kapasitas. Ya, tapi mutahazlik ini mutasanni, ya ini mutakallif yang dibuat-buat. Itu sebetulnya menyindir orang ahli ilmu yang tidak punya hakikat. Sok dia ngerti tentang tasawuf, padahal nggak pernah melalui tasawuf, dan terus mengkritik karena melihat
Para pengaku-ngaku dianggap semua sufi itu salah. Itu. Nah, padahal kan yang jadi masalah ini para mudai ini. Jumlatan wa tafsilan. Ya, jumlatan wa tafsilan. Secara jumlah, ya artinya secara total keseluruhan, dan secara terperinci. Artinya sepenuhnya diingkari, dikritik oleh orang-orang yang sok memiliki pengetahuan, padahal tidak, pengetahuan tasawuf maksudnya. Walam yanzur fihi al-muhibbuna wajha. Ini dampak daripada para pengaku ini. Ya, kenapa? Karena masalah tarekat adalah masalah nur, masalah asrar. Ya, yang tidak ada ciri fisiknya. Maka itu yang menimbulkan pengakuan. Gitu. Nah, akhirnya akibatnya, dampaknya, orang yang mempunyai sedikit ilmu mudah mengingkari. Bahkan mengingkarinya total, semuanya diingkari. Ya. Bukan secara keseluruhan, bahkan secara detailnya pun dia ingkari. Satu. Kedua, dampaknya walam yanzur fihil muhibbuna wajha wala dalila. Nah, para pencinta, orang yang mempunyai keinginan untuk masuk tarekat, dia tidak dapat melihat jalannya, arahnya, yang mana yang benar. Dia tidak tahu, bisa-bisa salah masuk. Ini beliau jelaskan ini sebelum beliau jelaskan apa itu permulaan orang bertarekat, apa yang sebenarnya dilakukan orang bertarekat, dan seterusnya. Walam yanzur fihi al-muhibbuna wajhan wala dalila. Ya. Sehingga para pencinta ini kehilangan tanda yang jelas, yang benar untuk masuk kepada tarik sufi itu. Fahalaka fihi qaumun birraddi wal inkar. Maka hancurlah satu golongan di dalamnya dengan apa? Dengan rad wal inkar. Ya, menolak, menjawab dan mengingkari. Ada yang mengingkari, dijawab, ada yang jadi sibuk dengan itu saja. Ya. Wa halaka akharuna bil ittiba wal iqtirar. Sementara ada lagi kelompok yang lain hancur karena mengikuti yang salah tadi itu. Dan iqtirar, bahkan terpedaya lagi. Rasanya benar padahal salah. Karena itu terpedaya, namanya iqtirar. Nah, ini dampak dari apa? Dari salah, ya, mengikuti as-sufi, orang yang mengatasnamakan sufi. Wala amri, beliau bersumpah, innal munkira aslamu lihtiyatihi. Kata beliau, orang yang mengingkari dalam konteks ini lebih selamat, mendingan jangan masuk tarikat. Tetapi lihtiyatihi, untuk berhati-hati, tidak salah pilih. Tetapi wal waqi', yang mencela, bila haqiqatin, tanpa mengetahui hakikatnya, ala khatarin, itu bahaya. Likhtibatihi, karena kebobrokannya, kebangkrutannya, kehancurannya. Orang bagaimana mau mengingkari hakikat, sedangkan hakikat itu adalah asal agama, asal syariat dalam para arifin. Kalau kita asalnya ya syariat dulu, baru hakikat. Nanti kemudian mereka para ahlilah baru, ya, hakikat itu asal kepada syariah. Artinya begini, kalau kita belum punya sifat dermawan, maka kita mesti mengikuti perintah syariat untuk terus memberi. Kemudian perbuatan fisik itu akan membentuk sifat batin. Nanti pada gilirannya memberi itu adalah suara daripada sifat hakikat batin itu. Ini baru dikatakan ini asal. Tapi kalau kita tidak begitu dulu, ya, bahkan asalnya itu Allah maksudnya.
Bi khilafi, berbeda, al-akhizi, yang mengambil tarekat, bihaqqin, dengan benar. Kalau mengambilnya dengan benar, jalannya benar, yang diikutinya benar, wattariki bihi, dan meninggalkan pun dengan hak. Dia tinggalkan karena ini adalah palsu, karena ini adalah batil, karena ini baru meninggalkannya hak, bukan asal caci. Ya seperti saudara kita, gara-gara dia tidak setuju terhadap ilmu hakikat, terpaksa dia kubur atau dia hina Imam Al-Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua dia hina. Hatta Al-Imam Ibn Taimiyah, ya, mereka menilai Imam Ibn Taimiyah ini adalah ulama salaf yang diikuti. Namanya manusia tetap punya kekurangan. Kekurangan Imam Ibn Taimiyah, dia bicara tentang tasawuf. Kan begitu kata mereka. Jadi apabila orang kecampur pikirannya tasawuf, berarti itulah manusia. Ya, ada saja kotornya katanya. Jadi tasawuf itu kotor. Bahkan mereka mengatakan tasawuf itu lebih kotor daripada air comberan. Ya. Ini kalau meninggalkannya karena itu tadi itu di atas, bila hakikatin ala khatar, mesti amalnya bangkrut. Fa inna kullan minhuma ala sawabin, keduanya benar. Kalau meninggalkan karena dia tahu itu tidak hak, dan mengambil karena dia tahu ini hak, maka itu sawab. Fi ma huwa bihi, pada apa yang dia lakukan. Iz la yajuz, karena tidak boleh an yakfuwa ghaira ma alimahu, mengatakan apa yang ia tidak tahu. Wa ala an yataqaddama li syai'in, tidak boleh melakukan sesuatu, melangkah, ya, siwa ma fahimahu, kecuali apa yang ia pahami. Orang mau masuk tarekat itu mesti paham apa itu tarekat, mau ngapain, mau ngambil apa, mau dapat apa. Kalau nggak ngerti, maka sebetulnya baiat seperti baiat umum itu sebetulnya tidak betul. Itu mesti yang diberikan hanya tabarruk, bukan betul-betul, ya, baiat hakiki. Ya, orang kumpul di lapangan 2000, ya, baiat semua. Ini sama juga melempar mutiara dengan murah begitu saja. Tidak. Dan tasawuf itu, tarekat itu sebetulnya mukodimahnya, lain startnya itu bukan baiat. Baiat itu hanya formalitas, masalah psikologi saja, bukan. Ya. Di kitab ini dijelaskan apa sebetulnya mukaddimahnya itu, mula-mulanya. Tapi orang kalau nggak baiat rasanya nggak mulain gitu. Ya, meskipun setelah itu dia tahu, dia tidak tahu mula-mulanya apa, dan tidak bermula-mula, meskipun sudah 20 tahun ternyata belum mulain. Karena dianggap baiat itu permulaannya. Tidak. Kami punya baca kisah, banyak kisah para ulama dulu, para mursyidin. Ya. Di dalam tarekat yang kami anut ada seorang syekh bernama Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi ini punya murid Sidi Abdul Qadir Isa. Sidi Abdul Qadir Isa punya murid Sayyidina Yusuf, dan Al-Faqir mengambil dari beliau. Sidi Muhammad Al-Hashimi ini masuk ke majelis Syekh Ahmad Mustafa Al-Alawi. Ya. Beliau merasa tidak layak untuk bicara minta baiat, dan bukan mungkin pemahaman mereka tentang tasawuf bukan baiat, tetapi bagaimana berqudwah kepada ahlillah. Jadi masuklah ke majelis beliau, mengikuti majelisnya, hadrahnya, zikirnya, menjalani taujihatnya, nasihatnya, apa semua, khidmat kepadanya selama 5 tahun. Selama 5 tahun tiba-tiba Syekh Ahmad menyuruh Syekh Muhammad Al-Hashimi ini masuk khalwah, suluk. Ya. Baru dia mengaku, ya Syekh, mohon ampun saya belum baiat. Apa kata Sidi Ahmad?
Kamu belum bayat? Iya. Khair, masuk aja. Anta minni katanya. Wa ana minnak. Ya. Kamu sebagian dari aku sebagian dari kau. Artinya sudah ada qudwah, sudah ada saling wirasah. Ya, kan itu intinya yang terpenting. Gitu. Dia khalwah baru bayat. Ya, tabarruk artinya bayat itu untuk memberikan satu pernyataan. Kalau organisasi itu kan orang diangkat jadi pengurus itu kan udah pasti melaksanakan program-program, tapi disumpah dulu itu. Ya. Iya, demi Allah, demi Rasulullah saya akan mengamal. Ya enggak, demi Allah juga yang harus. Ya, bahkan yang terjadi formalitas doang, habis demi Allah demi Rasulullah ya enggak ngapa-ngapain. Dan kebanyakan orang bertarekat begitu. Sebetulnya baiat itu berjanji. Kalau mentalkin zikirnya ya itu talkin. Ya. Dulu orang baiat terpisah dengan talkin. Gitu, terpisah. Tapi kalau di baiat belum ditalkin. Tapi kalau sudah ditalkin ya sudah di baiat. Akhirnya setiap orang talkin nggak ada baiatnya. Baiat itu kan berjanji. Butiran perjanjian itu begini. Aku saudaramu, ya, dan engkau berjanji di depan saudaramu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah. Insya Allah. Dan aku sebagai kawanmu berjanji engkau akan setia dan mendengar arahanku, nasihatku, berjanji. Insya Allah, baru ditalkin. Nah, orang kan dianggapnya kalau sudah datang ingin talkin berarti sudah berjanji itu sekaligus. Dan yang terpenting adalah melakukan tasawuf itu apa? Itu yang terpenting. Ini paragraf ketiga beliau mengatakan, ya, kalau orang tidak bertarekat karena hati-hati takut salah pilih itu selamat. Tapi kalau orang mencaci maki tanpa hakikat itu bahaya. Maka yang benar dia mengambil tarekat dengan benar, dan tidak mengambil tarekat pun karena takut tidak benar itu benar. Ya, karena orang tidak boleh menilai sesuatu tanpa mengetahui dan melakukan sesuatu tanpa memahami, tidak boleh. Maka baru disambung fal wajibu izan. Kita berhenti di sini malam ini. Kita sambung besok ya paragraf berikutnya. Fal wajibu izan, maka yang wajibnya apa? Yang kalau begitu apa wajibnya? At-tabassuru fid-din. Ini tarekat urusan agama. Dia mesti memahami dulu apa itu tasawuf, apa itu tarekat, apa manhajnya. Di zaman sekarang ini ijtihad ulama mengatakan begini, memang orang-orang dulunya ini abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dulunya dulu bukan dulunya kemarin. Orang apabila sudah berilmu dan beramal, terus dia mencari qudwah. Tanpa ada merek tarekatnya. Dulu tarekat abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu puroda individu, nggak ada munazzam, nggak ada nama madrasah, nggak ada kelompoknya, ada rutinan zikir, nggak ada dulu. Dia zikir sendiri, dia khalwah sendiri, ikatannya dia dengan guru, selesai. Maka di abad itu seorang salik masih aman, artinya belum timbul banyak problem. Satu orang punya guru tarekat 20, 100, 200 nggak ada masalah. Tetapi dia semua mengamalkan nasihat 200-200-nya. Sekarang satu aja nggak diamalin, mau dua lah kan kacau. Itu dulu karena qudwah. Dia tahu guru adalah dalam bidang tarekat keperluan untuk qudwah, untuk menyambungkan ahwal Rasulullah kepada ahwalnya. Itu pun di zaman yang orang mengajar apa yang dari akalnya dia berikan juga dari rohaninya. Sahabat mengambil dari Rasulullah apa yang ada akalnya, min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi.
Maka institusi pendidikan sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, mereka mengambil semuanya. Tapi ketika di zaman keilmuan terpisah fikih dengan tasawuf, orang ngajar fikih-fikih saja, baru akhirnya tasawuf saja. Ya, nah akhirnya berkembang di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, baru ada tanzim tentang tarekat ijjama'i, ya, kolektif. Nah karena kumpul maka ada tartibnya, ada tanzimnya, ada disiplinnya, maka ada intimanya, ada satu pernyataan loyalitas kepada madrasah ini. Kumpul setiap minggu, bikin haul, zikir berjamaah apa. Itu adalah sebagai bentuk intimai, bukan bentuk tarekat itu. Orang yang bertasawuf itu bukan sedang melakukan itu intima kepada madrasah. Nah kadang orang bertarekat itunya, intimanya, hakikat bertasawufnya tidak diamalkan. Ya. Nah ini apa namanya? Sesuatu yang ketika sudah jauh dari sumber aslinya maka akan berubah menjadi tradisi. Itu sebab fal wajib idzan at-tabassuru fid-din. Kalau dulu tuh nggak bertanya, jujur. Dia ingin kedua, ingin Allah, sudah nggak nyari lagi karena nggak ada brosurnya juga, nggak ada merek tarekat apa, nggak ada dulu, nggak ada bukunya. Ya, semuanya ada fi qulubil aulia. Orang yang datang ke mereka itu ingin itu. Jadi jelas, ya, masih sidik. Sekarang tidak bisa, ada pemalsunya segala macam. Maka mesti at-tabassur fid-din. Wattiba'ul a'immatil muhtadin, mengikuti imam-imamnya, Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan Sazili, Bahauddin Naqsyabandi, Ibrahim Dasuki, Junaidi Al-Baghdadi, mesti mengikuti itu. Wal akhdhu bima bana rusduhu wa dhahar, dan mengambil kepada apa yang nampak petunjuknya dan nyata. Wat tawaqquf, dan tawakuf ammastabaha wastatar, sesuatu yang remang-remang, yang misterius, yang ya, ini apa ini? Ya, yang tidak jelas. Misalnya ada suatu amalan yang tidak syar'i, atau satu perkataan yang tentang hakikat yang kurang betul dan lain sebagainya. Wa sanadhkuru marsada in dzalika insyaallah. Dan kata beliau, kami akan tuturkan sebuah marsad, tuntunan, ya, dalam perkara ini insyaallah, bima putih wa tayassar, dengan apa yang dibukakan oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah. Dia akan mengatakan apa sebetulnya permulaan tasawuf, apa hakikatnya, dia akan katakan setelah ini. Kata beliau, wa 'alallahil mu'tamadu fi bulughit takmil, dan beritimad hanya kepada Allah untuk mencapai kesempurnaan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.